Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan melakukan eksperimen yang mungkin nggak akan dilakukan oleh orang normal. Dan eksperimen ini mungkin bakalan hanya akan dilakukan oleh orang yang gabut, orang yang nggak normal, orang yang kehabisan konten, kehabisan ide intinya. Jadi di video kali ini disclaimer dulu kalau eksperimen ini sepertinya bukanlah eksperimen yang edukatif, yang tidak mendidik. Jadi pure konten ini tujuannya hanyalah untuk entertain atau hanya untuk menghibur kalian. Karena saya rasa setelah saya bikin videonya ini nggak ada unsur edukatifnya sama sekali. Jadi di video kali ini saya akan mencoba eksperimen fotokopi atau scan sesuatu yang nggak mungkin kalian scan di kegiatan sehari-hari. Contohnya nanti saya akan mencoba untuk scan makhluk hidup, tapi tenang aja, tidak ada tumbuhan dan juga tidak ada hewan yang tersakiti di video kali ini. Kemudian nanti saya juga akan mencoba untuk scan atau fotokopi layar dari laptop, kemudian layar dari smartphone, mencoba scan gadgetin, kemudian tangan, dan hal-hal lain menarik yang menurut saya sih nggak mungkin kalian lakukan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa saya harus ngingetin kalian untuk makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe. Tapi saya sekarang nggak berani ngomong untuk kegiatan yang inspiratif dan produktif. Karena menurut saya konten kali ini hanya pure entertainment dan juga semoga kalian terhibur di konten kali ini. Jadi langsung aja kita mulai untuk scan barang yang pertama. Barang pertama yang akan kita scan adalah bagian dalamnya laptop. Ini adalah laptop yang akan saya retas mungkin minggu depan. Laptop dari Xiaomi yang warnanya pinky-pinky kayak gitu. Laptop ini ukurannya 12,5 inch, jadi masih bisa masuk ke scanner saya yang di sini saya nggak di-endorse oleh XP. Cuman karena scanner saya yang ada itu cuman XP Inktank. Ini serinya adalah XP Inktank 315. Jadi ya adanya ini kita pakai ini aja. Dan sekarang langsung aja kita scan laptopnya. Dan kalau kalian lihat itu ada sinar ultravioletnya fotokopi yang lagi lewat. Dan dia agak terbata-bata ya nyekennya, jadi agak nyandet-nyandet kayak gitu. Mungkin dia agak bingung, ini apaan ini yang di-scan ya. Dan cukup lama juga kita menunggu hasil dari scanan motherboard atau bagian dalam dari Xiaomi Mi R12 yang spesifikasinya itu Core M7Y30, jadi adalah Core M generasi ke-7. Dan kalau kalian lihat hasilnya cukup lumayan. Kalau kalian lihat kertas yang keluar itu lumayan sih menurut saya detail-detailnya, cuman nanti akan kita lihat. Kita tunggu dulu hasilnya sampai selesai. Wede. Dan ternyata hasilnya cukup detail ya. Kalau kalian lihat sampai tulisan Cinanya itu juga terlihat. Sampai bagian SSD, bagian motherboard, bagian chipset lain. Seperti bagian yang di solder pun juga terikut scan atau terikut di fotokopi. Dan untuk detailing warnanya juga cukup oke. Jadi warna SSD-nya juga hijau, warna casingnya. Tapi ini nggak begitu pink sih. Warnanya itu kayak jadinya agak-agak peach ya ketimbang pink. Sampai kabel portnya pun juga ikut terscan dan terprint dengan bagus sih menurut saya. Jadi cukup detail banget. Dan menurut saya percobaan pertama ini cukup sukses lah ya. Dan apakah mungkin ada orang yang akan memfotokopi bagian dalam laptop? Sepertinya sih masih mungkin. Jadi kita coba untuk barang yang kedua. Eksperimen kedua ini kalau dibilang barang bukan barang sih. Saya mencoba scan tangan saya di sini dan apakah akan terlihat bagus? Jadi saya pencetnya ini yang black and white. Salah pencet sih, harusnya bikin berwarna sekalian ya. Tapi kayaknya si Frank, orang yang saya suruh untuk mencet ini nggak bisa membedakan antara black and white dan juga color. Jadi dia pencet yang black and white. Dan kita tunggu saja hasilnya. Dan ultravioletnya kalau kalian lihat udah melewati tangan saya. Dan kertasnya juga udah pelan-pelan keluar. Dan sekali lagi hasilnya cukup oke ya menurut saya. Sampai urat-urat saya itu terlihat. Dan garis tangan saya juga terlihat. Keriput-keriput di kulit saya juga terlihat. Dan kalau kalian tanya kenapa kertasnya banyak yang hitam, kayak gitu karena tutup scannya itu nggak tertutup secara rapat. Jadi semua mesin scanner ataupun mesin fotokopi kalau tidak tertutup ya hasilnya kayak gitu. Jadi sebenarnya harus ditutup secara rapat. Cuman kalau ditutup rapat kan ya tangan saya kecepit cuy, sakit gitu loh. Oke, jadi untuk tes yang kedua menurut saya juga cukup oke. Jadi sekarang lanjut kita lakukan eksperimen untuk barang lain. Nah sebenarnya di eksperimen selanjutnya ini saya pengen fotokopi sendal. Cuman ada orang di belakang saya ini nyeletuk. Mas kayaknya kalau fotokopi muka lebih impossible dan lebih aneh deh.
karena dia yang punya ide, jadi langsung aja saya tarik mukanya ke mesin scanner, saya jepit dan kita tunggu aja hasilnya. Tapi harap maklum karena XP Ink Tank ini hanya cukup untuk kertas A4 dan mukanya segede ini, jadi ya nggak bisa ditutup, yang hasilnya nanti bakalan hitam kayak tadi. Nah, itu si ultravioletnya udah pelan-pelan keluar, dan apakah akan merusak otak atau mungkin matanya? Jujur saya nggak tahu. Jadi kalau setelah eksperimen ini teman saya ini mendadak gila, saya juga nggak mau tanggung jawab sih, kan dia yang nyusulin gitu loh guys. Dan sekali lagi sinar ultravioletnya udah lewat, kita lihat hasilnya kayak gimana. Dan ini udah mulai terlihat bibirnya yang agak manyun. Kita lihat, woi, jadi untuk detailnya lumayan keren ya. Untuk detailnya XP Ink Tank ini saya nggak di-endorse, cuman dia detailnya lumayan keren. Jadi pipinya itu kayak nemplek, kayak, apa bahasa Indonesianya nemplek cuy? Kayak nempel di mesin scan-nya, jadi kayak di kaca gitu. Dan ini adalah orang yang punya ide untuk scan atau fotokopi wajahnya sendiri, dan ya kira-kira seperti inilah hasilnya. Di eksperimen keempat, saya akan mencoba untuk scan atau fotokopi. Kalau tadi adalah bagian motherboard dari laptop, sekarang kita coba untuk scan layar dari laptop. Jadi apa yang terjadi kalau misalkan kita scan layar, yang layar itu bahan materialnya adalah kaca, jadi apa yang terjadi gitu loh? Apakah dia reflect atau dia bisa untuk scan? Dan di sini kita pilih modenya adalah mode color. Jadi apakah dia juga bisa scan layar dengan color? Karena layar itu kalau misalkan disinari ultraviolet kan dia reflect ya. Jadi apakah mesin fotokopinya bingung? Saya nggak tahu. Kita lihat dulu hasilnya. Tapi untuk laptopnya ini memang harus dipegangi kayak gini cuy. Jadi biar dia nggak patah kan. Karena ini kan mau diretas, mau direview. Kalau patah duluan kan ya nggak lucu gitu loh. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Dan hasilnya kayak gini ya. Jadi warnanya itu kayak fade out. Kalau untuk dimensi laptopnya sih udah bener. Kira-kira dimensi laptopnya seperti itu. Dan tapi hasilnya itu aneh gitu loh. Warna-warnanya itu nggak muncul, fade out. Dan kayaknya bener ada hasil ultraviolet dari mesin scan fotokopi tadi. Oke, ini adalah eksperimen terakhir. Bagaimana kalau kita scan sebuah video yang ada di smartphone dan video tersebut jalan. Jadi videonya nggak saya pause, videonya jalan, dan apa yang terjadi kalau misalkan video berjalan di smartphone kita scan atau kita fotokopi. Oke, kalau kalian lihat itu sinar ultravioletnya udah mulai bingung, jadi dia maju mundur kayak gitu. Apa ini yang saya scan gitu ya? Mungkin gitu katanya. Dan kalau kalian lihat kan videonya masih jalan, kelihatan dari refleksnya. Dan kita tunggu dulu bagaimana hasilnya. Kertasnya udah pelan-pelan mulai keluar. Untuk dimensi smartphone-nya udah bener. Jadi nggak ada yang berubah. Cuman seperti yang tadi ya. Cuman kalau ini lebih parah sih. Bentuknya itu berbeda dengan yang tadi. Kalau ini hasilnya seperti frame yang belum jadi. Karena kan scannernya lagi jalan. Videonya juga jalan. Mungkin kayak gitu ya. Jadi framenya belum jadi. Akhirnya ke print. Dan kalau untuk warnanya sama kayak laptop tadi. Jadi warnanya itu fade out, nggak muncul warna yang sebenarnya. Dan mungkin cukup segitu aja eksperimen yang sudah saya kasih disclaimer di depan tadi. Kalau ini adalah video yang benar-benar tidak edukatif. Dan apakah laptop dan juga HP dan otak manusia tadi dan juga tangan saya tadi akan rusak terkena mesin fotokopi? Jujur saya nggak tahu karena saya juga nggak research dulu ketika membuat konten gabut ini. Tapi nanti mungkin kalau misalkan ada kerusakan akan saya update ya di video selanjutnya. Entah otak manusianya atau smartphone atau laptopnya. Ya intinya kalau misalkan kalian penasaran apa yang akan terjadi kalau misalkan kalian scan atau fotokopi laptop, layar smartphone, video yang sedang berjalan, muka manusia, tangan manusia, ya kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau bisa sih ya nggak usah dicoba di rumah karena saya benar-benar nggak research dan saya nggak tahu apa yang bakalan terjadi kalau misalkan kita scan layar laptop dan juga layar dari smartphone. Apakah dia akan rusak? Jujur saya nggak tahu. Oke, jadi cukup segitu aja video gabut kali ini. Semoga bisa menghibur kalian, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Kalau misalkan kalian juga sama gabutnya dan juga sama penasarannya dengan saya, apa sih yang bakalan terjadi kalau misalkan kita print alat-alat yang sudah saya print tadi. Jadi cukup segitu aja. Semoga kalian gak nyesel ya nonton videonya. Saya Andika Budi and see you on the next video. Bye-bye.